Terus Karen melaporkan bahwa terjadi penganiayaan 170, bukan penganiayaan malah pengeroyokan yang dilakukan oleh Arya dan ayahnya di rumahnya Arya. Di rumah ayahnya, di rumah orang tuanya. Nah, dari situ kita juga bisa menilai sebenarnya apa sih yang sedang dicari sama si Karen ini gitu. Terus dia mengkait-kaitkan masalah ini dengan Marsyanda, ya kan? Terus dia laporkan ya ke Bandung. Ini surat panggilan kepada Arya untuk panggilan yang di Bandung. Kita bisa baca di sini ya. Tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Ya. Ini laporannya. Laporannya itu kekerasan psikis. Jadi bagaimana yang bisa kita lihat di media seakan-akan Karen ini digebukin, dianiaya oleh Arya. Ya. Jadi ini ada dua versi yang nggak sinkron buat saya. Dia lapor ke polisi, laporan bahwa ini ada kekerasan psikis, cuman dia bicara ke media ini kekerasannya fisik. Ya. Jadi saya juga mempertanyakan apa sih yang sebenarnya dicari? Apakah ini dalam rangka mau mengambil anaknya? Karena kan kita kan sedang bersidang. Kalau misalnya dalam persidangan itu memang ada perebutan anak, masalah custody-nya, hak asuhnya gitu. Nah, cuman jangan dong jadi dibikin-bikin seakan-akan ada masalah hukum, ya. Terus klien kami nanti targetnya mau dijadikan tersangka sehingga dia dapat anak, nggak seperti itu caranya. Makanya untuk seperti itu, khusus untuk pencemaran nama baik itu sudah kita laporkan di Polres Jakarta Selatan. Oke, ya. Bang Aja orang udah katakanlah mau diperkosa, mau digebukin, mau diapain, tapi laporan polisi laporan psikis, fisik dong, ya kan? Visum dong, mana buktinya gitu loh. Bikin psikis, dia keluar di media, fisik, terus seakan-akan dia dianiaya di dalam rumah, ya saksinya banyak dari Arya dan keluarganya, pembantunya ada segala macam, bahwa kekerasan itu tidak ada. Dan laporannya juga ngeri banget, 170, pengeroyokan loh. Pengeroyokan, bagaimana gitu loh. Peristiwa itu tidak pernah terjadi, itu tidak ada. Dan ini aku mau tanya nih misalnya, aku kerasin si Mbak nih misalnya, kekerasan fisiknya dapat, psikisnya dapat nggak coba? Dapat dong, bagaimana nggak dapat? Orang pressure loh, ya kan? Jadi ketakutan loh, psikis ini kan berarti mengganggu kejiwaannya gitu loh, ya. Terus kalau misalnya saya ngerasin seseorang secara fisik, terus dikatakan psikisnya nggak kena, ya bohong banget gitu loh, ya kan bohong banget. Ini satu badan loh, ya kan. Orang dikerasin psikisnya ketemu itu kan nggak mungkin lah gitu loh. Ya, kan? Ya saya bukan psikiater ya, tapi sebagai orang normal saya mengatakan ketika saya mengasari seseorang, ya fisiknya kena, psikisnya juga kena dong. Ya, kan? Nah itu maksudnya loh. Dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, Pak, kalau digitukan orang, saya mau tanya, dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, bagaimana? Stres nggak, Pak? Stres, psikisnya kena. Gitu. Kalau cuma 5 menit, 10 menit, itu oke. Kamu mau counter itu silakan. Tapi ketika itu dilakukan dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, ya, kemudian pergi bawa anaknya seperti begitu, bayangin saja coba. Ya. Kalau dia tidak ngalamin, nggak mungkin enak ngomongnya, tapi orang yang mengalami tekanan yang luar biasa gitu loh. Kejadiannya kapan, sekarang mau dibuktikan secara visum kan nggak mungkin gitu loh. Kalau saya nggak mau gitu, lihat video, nanti kalau udah lihat videonya baru ketahuan, oh ya psikisnya yang kena gitu loh. Saya melihatnya sudah terjadi diskriminasi terhadap anak, menurut saya ya, karena kenapa? Ya bayangkan sudah 4 bulan anak itu nggak bersekolah. Tuh, yang kedua, sulit sekali untuk bertemu dengan ibunya, ya, karena ini kan nggak fair. Ya, Anda boleh berperkara sampai selesai, nanti mau cerai urusan nanti. Tapi ketika anak itu kemudian tidak diberikan kebebasan untuk bertemu dengan ibunya, apalagi tidak bersekolah, ini kan satu diskriminasi terhadap anak gitu loh. Ya kan hak-hak anak itu udah hilang gitu loh. Ini orang tua kandung loh, yang lahir dari rahim ibunya loh, ya kan nggak bisa ketemu. Ini anak masih umur 6 tahun, masih kecil, masih banyak waktunya untuk berkembang gitu loh. Kemudian tidak dikasih kesempatan untuk bermain, untuk ketemu dengan kedua orang tuanya, dengan alasan bapaknya bilang nggak aman dan segala. That is alasan gitu loh. Tur apapun akan kita tempuh supaya Pak Karen dapat hak asuh untuk anaknya. Gitu loh. Semua itu sudah dibahas secara detail oleh LPAI. Ya. LPAI sudah melihat kasusnya seperti apa dan LPAI sudah menyerahkan kembali anak itu kepada Arya gitu. Nah,
sebagai suatu lembaga pasti kan mereka nggak asal-asalan gitu. Nggak asal-asalan kok tiba-tiba anak yang sedang diperebutkan bisa dikembalikan lagi ke ayahnya. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus gitu. Nah, dangan. Bagaimana sih apa yang terjadi sih? Kalau misalnya si Arya ini katakanlah orang yang nggak benar, ya pasti rekomendasinya itu bukan kembali ke Arya. Tidak akan LPAI semena-mena seperti itu. Saya sangat menghormati anak saya sangat menjaga perasaan dia untuk tidak membuka aib besar istri saya ke publik. Apa untungnya? Kalau dia mau melakukan sebaliknya, ya udah, itu menunjukkan kualitas level kesadaran dia di mana. Dia tidak melindungi anak dengan menjelekan bapak anaknya, apalagi dengan fitnah. Ada beberapa fitnah dicampur dengan sedikit kebenaran. Kita hadapi sampai kapanpun kita hadapi. Pernyataan-pernyataannya dia coba perhatiin deh pernyataan-pernyataannya Karen. Perhatiin aja pernyataan-pernyataan, nilai sendiri. Perhatikan pernyataan-pernyataan saya. Saya bakal sangat kecewa sekali kalau saya sebagai pihak yang benar tidak memperjuangkan untuk mengasuh dia dengan baik. Kok malah diserahkan kepada orang yang menurut saya salah. Apalagi kalau sudah terbukti nanti. Jelas, buktinya jelas. Mutlak 100% Karen salah. Titik. Nggak ada nego, nggak ada apa. Salah. Menurut saya, dan saya ada buktinya. Bodoh sekali kita melakukan hal itu kalau kita mau memperjuangkan hak asuh anak. Mungkin nggak sih ayah saya dan saya melakukan pengeroyokan depan anak? Mungkin nggak? Kalau dia lagi gendong anak kan? Mungkin nggak? Jangan terjebak sama muka inosennya Karen deh. Karen yang dilihat di TV sama Karen yang sebenarnya jauh berbeda. Oh, dari awal kan Pak, kalau saya nggak mau berdamai dari awal saya nggak kasih pengampunan. Saya bilang pengampunan saya itu nyata. Masih dibuka pintu maaf. Pengampunan saya itu nyata, tapi setelah dia udah menyalahgunakan, tidak bertobat, dan hal lain. Kalau janji di hadapan Tuhan aja nggak bisa dihargai, apalagi janji ke saya. Perceraian itu sangat dibenci oleh Tuhan. Sangat. You ngebangun pernikahan 7 tahun itu nggak main-main. Pengorbanan, air mata. Sedih kalau saya mau bicara soal kesedihan anak saya. Bagaimana saya harus menjelaskan ke dia. Itu yang berat. Tapi pelan-pelan, karena saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk benci sama ibunya, dan saya terus berperan sebagai bapak dan ibu, ya saya bisa mengatakan bahwa saya dari reaksi anak saya berhasil untuk bisa membuat Zefania itu pelan-pelan bisa mengerti. Jadi kalau misalnya mau ngomong soal mamanya, saya nggak pernah larang. Saya nggak pernah larang. Dia mau berdoa buat mamanya, saya nggak pernah larang. Gimana pun itu ibu. Ya tujuan saya sih kalau Karen mau kooperatif ya kooperatif aja, tapi jangan banyak strategi aneh-aneh. Hadapin ini saya tahan aja. Jadi hati saya ini sebetulnya bisa dikatakan cukup broken banget. Siapa sih yang mau nikah untuk cerai? Tapi kalau kita sudah menikah, kita harus siap juga untuk cerai. Saya udah unconditional love, cinta tanpa syarat sama Karen. Tapi kalau itu di abuse, apalagi sekarang melihat apa yang dia bikin, orang kan kalau udah dalam keadaan tertekan kan sifat aslinya kelihatan. Saya malah bersyukur. Oh, Tuhan ternyata membimbing saya selama ini. Nah, saya doakan Karen juga supaya Tuhan membimbing juga, kan pasti Tuhan akan membimbing dia. Saya berharap yang terbaik. Ya, itu aja sih dari saya. Tahu, mereka sama-sama Kristen, ya kan? Duduklah sama-sama gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.